Pak, ada 5 misi ya, baik penguatan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, kemudian bagaimana pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kemudian juga peningkatan sarana prasarana pembangunan kota Semarang, dan yang kelima adalah pelayanan publik, yang ini masing-masing dinas, masing-masing camat lurah ini untuk bisa mengimplementasikan di wilayahnya atau di kewenangannya masing-masing. Dan tentu bagi masyarakat ini visi misi ini tentunya akan bisa menjadikan masyarakat ini semakin sejahtera, Pak. Ini yang menjadi visinya Hendy dan Ita. Jadi kalau kemarin menjadikan Semarang hebat, sekarang ini menjadikan semakin hebat. Yang tentu, tapi tetap saja Pak berwawasannya berlandaskan Pancasila, berbingkai NKRI, dan berbineka tunggal ika, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi. Syukur bisa ikut membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Ibu Insinyur Hajah Hefearita Gunariati Rahayu M.Sos yang biasanya dipanggil dengan Mbak Ita. Sekarang beliau adalah Wakil Wali Kota Semarang dan baru saja juga terpilih kembali menjadi Wakil Wali Kota untuk periode 2021-2024. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Pak, salam sehat. Atau kita akan panggil Mbak Ita aja ya, yang populer ya. Iya Pak, iya Pak, biar lebih mudah juga Pak. Baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bu Ita atau Mbak Ita sebagai Wakil Wali Kota pada periode yang akan datang. Dan istimewanya ini adalah calon tunggal sehingga nggak ada saingan, dan juga salah satu pasangan yang istimewa karena pasangan yang konsisten, tidak berubah dengan Pak Hendrar Prihadi atau Pak Hendy. Bisa ceritain Bu, bagaimana cara merawat kekompakan menjadi pasangan wali kota, wakil wali kota? Ya, kalau matur nuwun Pak Bambang, jadi sebenarnya kalau kami ini kan mungkin tidak boleh memakai egois masing-masing ya Pak ya. Ya sama seperti kalau dengan suami istri Pak. Kalau suami istri pun kan sama. Kalau kita masing-masing egois itu kan juga rumah tangga itu kan berantem terus ya Pak ya. Jadi memang ada satu saat kita bisa saling mengalah, saling memberikan masukan gitu ya. Mungkin juga ada juga saling mengkritik dan sebagainya. Tapi tentunya kalaupun ada satu kesalahpahaman atau mungkin juga ada ribut-ribut, riak-riak, itu sih biasa ya Pak. Cuman kan itu yang tidak perlu kita tonjolkan satu sama lain. Ini juga sama, kalau saya sih mengibaratkan kayak rumah tangga saja Pak. Pak Wali sebagai bapak, saya sebagai ibu gitu. Jadi saya sebagai ibu ini kan tidak boleh istilahnya tuh ngerusuhi kepala rumah tangga gitu ya Pak. Tapi kita juga mendapatkan arahan-arahan, dibina, karena sama lah kayak di rumah ini kan saya juga sebagai istri gitu ya, diminta untuk aku pesen hari ini makan menunya ayam goreng gitu lah. Ini saya yang mengolah, memasak, meramu, kemudian menyajikan, baru nanti disantap. Oh ini enak, ya udah enak, nanti bisa dipamer-pamerkan atau diperlihatkan
kepada orang luar. Jadi ibaratnya sih kekompakan ini karena kami menganggap saya Pak Wali ini sebagai yang pertama pimpinan saya. Saya sebagai wakil wali kota juga tidak boleh, mohon maaf nih Pak, kadang-kadang kan mungkin berbenturan dengan egois kita masing-masing. Nah ini yang selalu kami pelihara, walaupun mungkin saya kan lebih tua dari Pak Wali gitu ya Pak ya, tapi ini yang kita jaga bagaimana kita menghormati Pak Wali ini saya anggap sebagai kepala keluarga yang apapun harus beliau ini yang memberikan satu pemikiran, satu gagasan, tapi kami pun juga mungkin sebagai istri kayak di rumah, kalau ada gagasan, usulan kita juga bisa sampaikan, kita rembuk bareng-bareng, baru kita bisa dikeluarkan. Itu sih Pak, kalau bumbu-bumbunya atau resepnya seperti itu Pak Bambang. Iya, apalagi Pak Wali ini memang luar biasa ya, prestasi politiknya bagus ya, juga prestasi di pemerintahannya juga bagus. Jadi memang tidak ada alasan untuk berpisah gitu ya. Nah, Bu, ini selama periode yang lalu dengan kekompakan penjenengan dan Pak Endi, itu kan banyak hal yang sudah bisa dicapai. Menurut Bu Ita, yang menjadi catatan Bu Ita apa saja yang sudah dicapai selama ini? Ya Pak, mungkin ada program-program ini kan ada yang semuanya ini sebenarnya program yang tidak pemerintah kota atau Pak Edi dan saya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ini menjadi satu kolaborasi baik dari support pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun mungkin juga dari perusahaan-perusahaan atau stakeholder yang lainnya. Mungkin yang paling fenomenal ya tentu yang pertama adalah Kota Lama Semarang Pak, karena di masa pemerintahan Pak Endi dan saya ini yang pertama mendapatkan alhamdulillah revitalisasi Kota Lama yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR itu sampai hampir 250 miliar gitu ya Pak. Jadi yang pertama sekitar 170, yang kedua sekitar 70 miliar untuk tahapan kedua. Yang mana alhamdulillah juga bisa mendapatkan status cagar budaya nasional yang sejak 2015 ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar gitu loh Pak. Jadi ini akhirnya bisa diraih. Kemudian juga proses untuk menuju World Heritage Cities UNESCO ini menjadi satu hal yang beruntun dan menjadikan nantinya sebagai ikon tidak hanya Kota Semarang tapi tingkat nasional maupun dunia kalau sudah menjadi UNESCO. Kemudian juga hal yang lain sih banyak Pak, dalam arti kalau untuk fisik ada namanya normalisasi banjir kanal timur, ini kan juga sudah selesai, tinggal finish-finishnya saja, kawasan Tambak Loro, kemudian juga Taman Indonesia Kaya yang ini dibantu oleh salah satu perusahaan, kemudian Bread Fountain gitu. Kalau untuk yang sosial atau yang kepelayanan publik pastinya ada namanya UHC Pak, Universal Health Coverage, kemudian juga penanganan kekumuhan dan sebagainya. Tapi bagi kami ini adalah merupakan pelayanan. Kami merasakan sangat senang karena dengan adanya program-program fenomenal atau monumental ini kan bisa mendukung multipliernya ini kepada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Tapi mungkin banyak ya Pak, cuman bagi kami ini alhamdulillah bisa menjadi monumental, bisa menjadi menjadi yang wow gitu ya. Tapi bagi kami ini adalah satu bentuk pelayanan-pelayanan yang alhamdulillah bisa mendapat nilai poin. Seperti itu Pak Bambang. Terus apa lagi atau apa saja yang mau diteruskan lagi di dalam periode yang akan datang? Ya, kalau untuk penerusan memang di dalam kegiatan ini banyak Pak. Ini yang menjadi support untuk Kota Semarang, tapi tentunya ini ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, yaitu kan ada namanya Harbor Toll, yang tol laut itu Tanggul Laut. Kemudian ini sih sebenarnya program yang berkolaborasi ya Pak ya, tidak bisa Kota Semarang ini sendiri karena ini mencakup
Kota Semarang ini kan ada di tengah-tengah hinterland ya Pak, di tengah-tengah kabupaten yang lainnya. Kemudian yang paling penting adalah Outer Ring Road Pak. Kalau sekarang Outer Ring Road yang wilayah dari dari Mangkang menuju Kaligawe ini kan sudah ada, tetapi yang wilayah untuk Semarang bagian selatan atau bagian dari mulai barat menuju ke arah tengah ini kan belum, yaitu kalau menjadi dedicatednya Pak Wali adalah yang pertama Outer Ring Road untuk jangkauan mulai Mangkang, Mijen, kemudian Gunung Pati sampai Banyumanik Pak. Jadi orang kalau mau ke Banyumanik itu tidak perlu harus melalui jalan tengah atau melalui tol, tetapi bisa melalui Outer Ring Road yang sekarang ini sudah juga bisa jalan mulai Mangkang sampai ke Kaligawe. Ini yang menjadi satu dedicated Pak Wali. Kemudian yang kedua Semarang Lama Pak. Jadi kawasan Kota Lama ini kan sebenarnya sudah disupport oleh Pak Menteri PUPR, dan kemarin saya juga mewakili Pak Wali untuk meninjau program pembangunan kawasan Johar Pak, yang alhamdulillah juga dibantu oleh PUPR, baik Pasar Johar Selatan dan Kanjengan. Kalau Pasar Johar Utara ini kan sudah, jadi itu menjadi kawasan salah satu kawasan Kauman, di mana untuk yang alun-alun akan dibangun oleh pemerintah Kota Semarang, sehingga tinggal penanganan kawasan Melayu dan Pecinan. Saat ini sudah dilakukan master plan dan DED. Moga-moga di tahun kepemimpinan Pak Wali dan saya ini bisa selesai, sehingga kawasan Semarang Lama ini bisa menjadi satu ikon destinasi wisata dunia. Karena mungkin kalau ini menurut Pak, tokoh-tokoh sejarah ya Pak, tokoh-tokoh yang mendukung kami membantu untuk bisa mendapatkan status cagar budaya ini, mungkin satu-satunya di dunia kawasan yang ada empat semacam orang-orang ini ada bercampur gitu ya. Jadi dari mulai adanya suku dari Belanda, kemudian Melayu, Jawa, Cina, ini semua mencakup di dalam satu kawasan yang saat ini masih ada dan saat ini juga sedang dilakukan revitalisasi, dan moga-moga ini bisa menjadi salah satu ikonik yang ada, tempat ikonik yang ada di Kota Semarang. Kemudian juga Underground Simpang 5 Pak. Underground Simpang 5 ini juga menjadi satu program yang saat ini sudah masuk di dalam proyek strategis nasional. Jadi insya Allah ini juga bisa menjadi satu kawasan yang ikonik dan juga menyatu dengan Masjid Raya Baitur Rahman yang juga merupakan cagar budaya. Saat ini sedang dilakukan revitalisasi oleh Kementerian PUPR, sehingga nanti di tengah-tengah ini, tengah-tengah Kota Semarang ini akan menjadi satu tempat yang indah, mungkin seperti kayak di luar negeri gitu ya Pak Bambang, yang ada parade plane, nanti orang bisa berjalan di situ tanpa takut kesenggol mobil motor gitu Pak. Jadi ini yang salah satu menjadi program yang mungkin menjadi satu unggulan. Dan yang tidak lupa Pak, kita mungkin juga pemerintah kota, Pak Wali dan saya juga tidak hanya memikir sarpras atau infrastruktur saja, tapi bagaimana sampah Pak Bambang. Sampah ini kan yang menjadi problem mungkin nomor 2 di dunia, ini sampah paling banyak ini kan di Indonesia. Nah saat ini kami sedang berproses sampai di final business case atau di dalam penyusunan final master plan-nya, di mana sampah-sampah itu bisa diolah menjadi energi listrik. Yang ini di mana, tapi intinya ada sampah itu hilang, tapi tambahannya plusnya ini bisa dapat energi listrik untuk pemenuhan listrik di Kota Semarang. Ini yang menjadi satu yang tidak dilupakan, karena kalau kita pun sudah infrastruktur bagus, masyarakatnya sudah sejahtera, tapi sampai numpuk, ya ini menjadi problem sendiri bagi sebuah kota besar. Ya ini yang mungkin menjadi program-program unggulan dari pemerintah Kota Semarang, selain ya tadi untuk
pelayanan publik pasti harus lebih ditingkatkan, baik pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian juga ekonomi. Gitu Pak Bambang. Baik Bu, program-programnya luar biasa saya kira. Nah, tetapi sekarang yang menjadi masalah adalah karena era pandemi ini, pariwisata yang jadi unggulan juga mungkin pengunjungnya berkurang atau kegiatannya agak menurun. Nah, ini apa yang akan secara cepat dilakukan untuk menggerakkan ini? UMKM ya Pak ya. Jadi kalau UMKM ini kan memang kita harus melakukan treatment khusus karena mereka masyarakat Kota Semarang, sederek-sederek kita semuanya ini kan kalau pelaku UMKM ini kan punya banyak keterbatasan Pak. Jadi tidak bisa mereka bisa berdiri sendiri, melayu gitu nggak bisa. Sehingga ini yang perlu kita lakukan di era pandemi ini yang paling menjadi prioritas utama bagi pendukung pelaku UMKM itu yang pertama adalah pelatihan pemasaran secara online Pak, karena sebenarnya kalau untuk kuliner atau untuk kebutuhan orang-orang makan ini kan tetap butuh Pak, jadi kalau kita tetap berdiam di rumah, tapi kan tetap namanya harus Gojek, GoFood gitu ya, itu yang sudah menjadi lifestyle kita lah sekarang di era pandemi. Ini adalah bagaimana membantu pelaku UMKM ini untuk bisa mendapatkan support mengenai pelatihan pemasaran secara online karena pelaku UMKM ini juga bisa berjualan di rumah dan kita semua ini yang sebagai user atau sebagai pemesan ini juga bisa nyaman memilih sehingga yang menjadi prioritas pertama adalah bagaimana mengembangkan kepinteran atau keterampilan dari para pelaku UMKM itu di dalam pemasaran online. Karena sebenarnya kalau masalah kualitas Pak, yang masyarakat Kota Semarang ini sudah sangat luar biasa. Mungkin saya bisa mereminder lagi ini pada saat saya waktu cuti kampanye Pak. Cuti kampanye ini saya kan sering ketemu dengan masyarakat. Kalau masalah kualitas makanan nggak kalah Pak, kualitas makanan ini dengan mungkin yang pelaku industri gitu ya, menengah ke atas gitu. Tetapi mereka ini yang perlu adalah bagaimana wong kadang-kadang itu pegang handphone aja bisanya cuma WA tok Pak. Kayak kita yang udah usia sepuh ini kan untuk membuat aplikasi dan sebagainya sehingga saat ini melalui Dinas Koperasi UMKM, kemudian dinas-dinas teknis lainnya yang selaku pendukung pelaku usaha ini sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk kerjasama lah Pak dengan marketplace. Jadi seperti kemarin saya juga melakukan Dinas Koperasi melakukan kerjasama dengan kayak marketplace besar-besar ya Pak, kayak Gojek, Shopee. Lah mereka ini dibimbing secara terus-menerus selama 3 bulan. Jadi pendampingan sehingga mereka mulai namanya buka toko, desainnya, layoutnya gitu. Kemudian yang kedua adalah packaging, Mbak. Kadang kalau saya melihat itu kan orang jualan makanan namanya lumpia gitu. Lumpianya itu packagingnya nggak bagus, padahal sebenarnya rasanya enak lah. Kalau kita namanya jual secara online itu kan packagingnya dulu yang bagus gitu kan, Pak. Kayak saya lah Pak gini ya, kalau saya ketemu Pak Bambang gini Zoom, nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick kan pucet kan Pak gitu. Mungkin Pak Bambang udah deh nggak usah ketemu lagi gitu ya. Jadi perlu adanya packaging ini yang mendukung tampilannya. Walaupun mungkin kadang-kadang packagingnya bagus begitu sampai rumah lah yang dibeli kok bentuknya gini, tapi itu kan nomor 2 gitu, nomor kesekian. Nah ini yang diperlukan sehingga memang perlu pada saat sekarang ini digitalisasi serta packaging. Nah ini yang kita terus menerus dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masyarakat ini yang sudah mulai familiar pelaku usaha ini untuk melakukan digitalisasi. Tapi yang tentu yang ketiga adalah kredit Pak. Jadi bagaimana permodalan yang didukung dengan kredit dari pemerintah Kota Semarang yang mana sekarang ini dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM dan melalui Bank Jateng dan Bank Pasar milik Kota Semarang ini di dalam pelayanan atau pemberian permodalan. Kemarin memang juga
ini juga saya minta untuk diregulasi lagi Pak gitu, karena kemarin tuh persyaratannya susah, mosok kredit 5 juta kok 17 persyaratan Pak Bambang. Akhirnya kami minta untuk direview, tetapi kan tetap harus aman, tetap prudent, sehingga sekarang ini sudah dipermudah dengan hanya 7 syarat saja, karena toh mereka juga pelaku usaha kecil, mosok ada namanya laporan keuangannya yang detail segala macam, dan mereka kan juga bukan masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya tinggi dan sebagainya, sehingga alhamdulillah sekarang sudah dilakukan dipangkas-pangkas lah ini istilahnya syarat-syaratnya untuk dilakukan kemudahan persyaratannya. Kemudian yang keempat adalah kemudahan perizinan Pak. Jadi kemudahan perizinan dan pemberian fasilitas biaya untuk perizinan. Jadi yang memerlukan biaya ini, kalau pemerintah Kota Semarang ini kan tidak perlu biaya Pak. Jadi katakanlah kayak NIB, nomor induk berusaha, ini kan dulu penggantinya IUMKM. Kemudian PIRT. Nah, tapi yang di luar itu kayak BP POM, seperti kemudian untuk halal, ini kan meliputi dengan atau di luar instansi di pemerintah Kota Semarang, sehingga ada nantinya anggaran untuk penggratisan biaya bagi perizinan-perizinan itu, sehingga ini akan mempermudah pelaku UMKM untuk berusaha untuk menjadi tingkat lebih keluar dari lingkup kecil, karena kan kalau bisa dijual di Indomaret dan sebagainya kan harus mempunyai label-label BP POM halal, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya. Jadi itu Pak Bambang, sebenarnya mungkin hanya 4 poin, tapi ini adalah perlu kerja keras dari dinas-dinas terkait. Nah ini saya selalu yang ngawal, yang monitor agar terrealisasi program-program yang ada di pemerintah Kota Semarang. Luar biasa sekali, Bu Ita. Mungkin terakhir saya mau tanya begini. Jadi menurut pakar kependudukan Profesor Dr. Haryono Suyono, ini ke depan ini peran perempuan itu yang akan makin meningkat luar biasa. Nah, maka karena panjenengan kebetulan pejabat ya yang perempuan, ini bagaimana panjenengan merasakan dan membina potensi yang luar biasa juga termasuk di bidang bisnis? Iya. Jadi Pak Bambang, jadi memang kan yang luar biasa lagi ini kan perempuan di Kota Semarang Pak. Kalau mungkin di tempat lain secara nasional ini kan laki-laki lebih banyak daripada perempuan ya Pak, secara nasional. Tetapi di Semarang ini lebih banyak perempuannya. Lah, perempuan-perempuan ini kita dorong Pak di dalam bagaimana mereka bisa mereka bisa mandiri. Mandiri ini kan tidak terus berarti kita lepas dari suami kita dan sebagainya, tetapi bagaimana kemandirian seorang perempuan ini juga diperlukan, karena apapun perempuan ini juga harus sejajar, tetapi tetap sebagai kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Yang pertama, di Kota Semarang ini Pak Wali dan saya ini sudah melakukan program ada namanya Musrenbang Perempuan Pak. Jadi dari tingkat bawah ini perempuan ini sudah bisa memberikan ide-ide. Karena selama ini kan kalau musrenbang itu kan perempuan, ibu-ibu itu kan biasanya cuma melayani buatin konsumsi gitu ya Pak, buatin minum, melayani membuat teh dan sebagainya. Nah ini nantinya perempuan-perempuan ini bisa memberikan usulan-usulan gitu dengan bagaimana sih yang ada di wilayahnya masing-masing. Lah Musrenbang ini kan di tingkat bawah dulu ya Pak ya, Desa Wisma, kemudian RT RW, kemudian meningkat ke kelurahan, kecamatan, dan nanti ke tingkat pusat. Kemudian juga yang perlu adalah namanya program ini masuk di dalam visi misinya Hendy dan Ita ini adalah pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Jadi ini banyak program-program yang bagaimana nanti perempuan ini bisa berkarya, perempuan ini bisa berdaya. Jadi banyak hal-hal yang program-program ini banyak mendukung kaum perempuan, sehingga selain ada dinas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi di lingkungan dinas-dinas yang lain ini ada program-program yang mendukung perempuan, sehingga perempuan Kota Semarang ini juga bisa berdaya, Pak. Tidak hanya mungkin menjadi quote and quote konco wingking, tetapi bisa sejajar, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Ini yang nantinya kita kawal, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, karena banyak kegiatan sebenarnya yang juga melibatkan kaum perempuan. Jadi nanti ada namanya dibuat kebun empon-empon, urban farming, kemudian juga masalah musrenbang perempuan, kemudian bagaimana penguatan peran PKK, karena ini kan di dalamnya PKK ini kan ibu-ibu semuanya, kemudian juga layanan perlindungan perempuan dan anak, ya tentunya perlindungan ini juga dari hulu sampai hilir, bagaimana pencegahan sampai ke penanganannya. Jadi insya Allah Pak, kalau perempuan di Kota Semarang sudah ada ibunya, jadi insya Allah bisa berdaya dan bisa bergerak bersama untuk menjadikan Semarang ini semakin hebat. Oke. Ya Bu Ita, mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin pada jajaran Pemkot Kota Semarang untuk menyongsong percepatan dari kegiatan yang luar biasa yang sudah disampaikan. Moga Bu. Ya tentu kalau teman-teman di pemerintah Kota Semarang sih mungkin sudah paham ya Pak dengan ritmenya Pak Wali dan saya, dan memang pada hari Senin kemarin kita kan setiap bulan ini ada evaluasi Pak, evaluasi dari seluruh dinas-dinas bersama Pak Wali dan saya, Pak Sekda, seluruh jajaran dinas-dinas dan camat lurah. Ini memang kemarin Pak Wali juga sudah memberikan arahan bahwa harus mulai sudah mengawal visi misi Hendi Ita ke depannya 2021 sampai 2024. Yang ini tentu di dalamnya ini ada banyak Pak, ada 5 misi ya, baik penguatan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, kemudian bagaimana pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kemudian juga peningkatan sarana prasarana pembangunan Kota Semarang, dan yang kelima adalah pelayanan publik, yang ini masing-masing dinas, masing-masing camat lurah ini untuk bisa mengimplementasikan di wilayahnya atau di kewenangannya masing-masing. Dan tentu bagi masyarakat ini visi misi ini tentunya akan bisa menjadikan masyarakat ini semakin sejahtera Pak. Ini yang menjadi visinya Hendi dan Ita. Jadi kalau kemarin menjadikan Semarang hebat, sekarang ini menjadikan semakin hebat. Yang tentu tapi tetap saja Pak berwawasannya berlandaskan Pancasila, berbingkai NKRI dan berbineka tunggal ika, sehingga Kota Semarang ini insya Allah perekonomiannya ini kan sudah mulai pemulihan ekonomi ya Pak ya, ini kan menjadi salah satu instruksi atau arahan Bapak Presiden untuk pemulihan ekonomi nasional, sehingga tahun 2021 ini harus gaspol remblong lah Pak untuk masalah pemulihan ekonomi, yang tentu ini akan menjadikan masyarakat Kota Semarang ini insya Allah semakin sejahtera dan tentu tetap menjaga kondusivitas wilayah Kota Semarang. Ini yang menjadi satu bagian bagaimana kita nanti bisa bergerak bersama untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Terima kasih sekali Ibu Insinyur Hajah Evearita Gunaryanti Rahayu MSOS, yang banyak dikenal sebagai Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang sekarang dan Wakil Wali Kota juga periode 2021 sampai 2024. Selamat bekerja, selamat berjuang, mudah-mudahan sukses. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.